Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Ini adalah hari kedua kita bertemu bertatap muka dengan kalian siswa kelas 10. Oke. Baik, untuk mengawali ini seperti yang kemarin sudah kalian tulis ya, bahwa hari ini adalah materi yang pertama, yaitu tentang hakikat bangsa dan negara. Untuk kali ini pertemuan saat ini adalah mengenai tentang hakikat bangsa, hakikat bangsa. Jadi hakikat bangsa, kita membahas bahwa pada hakikatnya manusia ini adalah tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari manusia yang lain. Saya ambil contoh ya. Ini adalah benih padi ya. Benih padi yang dimana seorang pengemas padi ini membutuhkan padi dari petani ya. Lalu yang kedua membutuhkan ini plastik. Nah, ini juga dari perusahaan plastik. Lalu setelah dikemas membutuhkan lagi toko untuk penyaluran benih ini. Nah, itulah manusia. Jadi manusia saling membutuhkan untuk mencukupi kebutuhannya. Baik, mari kita membahas ini dengan satu slide ya. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang hakikat bangsa dan negara. Tapi kali ini adalah mengenai hakikat bangsa terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menandai absensi ya, absensi kalian. Silakan menulis nama, nomor absen, kelas pada kolom komentar sebagai absensi Anda. Sekali lagi jangan sampai lupa menulis nama, nomor absen, kelas pada kolom komentar sebagai absensi bahwa Anda sudah mengikuti pembelajaran PPKN. Sudah ya? Sudah menulis semua? Ya, saya tunggu yang belum menulis. Ya, silakan. Pada hakikatnya Tuhan yang Maha Esa atau Sang Kolek, kalau kita bahasa agamanya Sang Kolek ya, telah menciptakan manusia dan lingkungan alam sekitar. Manusia ini adalah makhluk individu dan sosial. Artinya apa? Makhluk individu itu adalah bahwa manusia ingin hidup, melangsungkan hidupnya sendiri. Ini makanya manusia disebut dengan makhluk individu. Jadi manusia ini adalah makhluk individu. Lalu makhluk sosial atau zon politikum. Ini manusia tidak bisa hidup. Tadi sudah saya beri gambaran bahwa seorang penjual atau perusahaan benih padi tidak bisa mencukupi kebutuhan padinya sendiri. Jadi dia harus cari petani untuk menghasilkan padi benih unggulnya. Lalu dia harus mencari kantong plastik untuk pembungkusnya. Masih dibutuhkan lagi, yaitu siapa yang akan menjual, maka dia cari toko penjualnya. Masih dibutuhkan lagi, yaitu siapa pembelinya. Ini membuktikan bahwa manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa melangsungkan hidupnya sendiri. Manusia membentuk sebuah komunitas atau kelompok. Saya ambil contoh, ini adalah kelompok-kelompok kecil yang dimulai dari keluarga.
komunitas, ini adalah suku ya. Dari membentuk sebuah komunitas atau kelompok-kelompok. Ada kelompok agama, ada kelompok santri, ada kelompok pelajar dan lain sebagainya. Ini tidak lepas dari penyesuaian dengan lingkungan alam sekitar ya. Jadi pembentukan kelompok ini juga berkaitan dengan lingkungan sekitar. Lalu di dalam sejarahnya manusia ini memiliki beberapa kesamaan-kesamaan. Ada kesamaan sejarah, kesamaan nasib, kesamaan kebudayaan, wilayah, kerohanian, yang nantinya kesamaan-kesamaan itu membentuklah sebuah bangsa. Saya ambil contoh Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Mereka memiliki sejarah yang sama, yaitu pernah dijajah oleh Belanda. Memiliki kebudayaan. Apa budaya yang sama? Yaitu budayanya sopan santun, saling menolong. Ini kebudayaan yang sama. Lalu wilayahnya sama-sama tinggal. Kalau bangsa Jawa tinggal di Pulau Jawa. Kalau bangsa Indonesia maka tinggalnya adalah di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Lalu kerohanian memiliki kesamaan tentang percaya terhadap kekuatan lain yang ada di luar kekuatan manusia. Lalu ada 4 aspek. Saya ulangi lagi. Ada 4 aspek yang mendorong manusia untuk bekerja sama. Ya, sebentar ya. Jadi ada 4 aspek yang mendorong manusia ini untuk saling membutuhkan atau kerjasama. Yang pertama adalah aspek biologis. Apa itu aspek biologis? Yaitu manusia ingin tetap hidup. Jadi manusia itu ingin tetap hidup dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Manusia ingin tetap hidup dan mempertahankan kelangsungan hidupnya, yang hanya bisa dicapai secara kerjasama dengan sesama. Jadi aspek biologis ini adalah manusia ingin tetap hidup dan mempertahankan kelangsungan hidupnya, yang hanya bisa dicapai secara kerjasama dengan sesama. Lalu yang kedua, ini aspek psikologis. Artinya kesediaan bekerja sama untuk menghilangkan rasa kejenuhan. Kesediaan bekerja sama untuk menghilangkan rasa kejenuhan dan mempertahankan harga diri sebagai anggota pergaulan hidup bersama manusia. Mempertahankan harga diri sebagai anggota pergaulan hidup bersama manusia. Yang ketiga, aspek ekonomis. Apa aspek ekonomis? Yaitu kesediaan manusia untuk bekerja sama
supaya dapat memenuhi, mencukupi, dan memuaskan segala macam kebutuhan. Kesediaan manusia untuk bekerja sama supaya dapat memenuhi, mencukupi, dan memuaskan segala macam kebutuhan. Lalu yang terakhir adalah aspek kultural, yaitu manusia sadar bahwa segala usahanya untuk menciptakan sesuatu hanya bisa dihasilkan tidak secara sendirian. Manusia sadar bahwa segala usahanya untuk menciptakan sesuatu hanya bisa dihasilkan tidak secara sendirian. Saya ambil contoh ya. Misalkan kamu pandai melukis. Siapa yang menikmati lukisan tersebut? Yang menikmati adalah orang lain. Siapa yang mengatakan bahwa lukisan itu bagus? Ini juga adalah orang lain. Makanya kita butuh orang lain itu, biar kita ada yang memberikan reward bahwa kita adalah bisa semacam itu. Sekarang hakikatnya bangsa, setelah uraian-uraian tadi di atas, maka sementara ini dapat kita simpulkan bahwa bangsa adalah sekumpulan komunitas manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu, di mana mereka memiliki latar belakang sejarah yang sama, serta bertekad untuk mewujudkan kesatuan nasional, menunjukkan jati diri dan kemandirian, menunjukkan identitas, prestis, dan pengaruhnya demi membangun masa depan. Tapi masa depannya siapa ya? Masa depan bersama. Jadi mereka-mereka itu yang memiliki kesamaan-kesamaan, maka bisa dikategorikan bangsa. Tadi sudah saya katakan, misalkan tinggalnya di Pulau Jawa, maka bisa dikategorikan bangsa Jawa. Berbahasa Indonesia, maka bisa dikatakan oh ini bangsa Indonesia karena memiliki kebudayaan bahasa yang sama. Orangnya sopan santun, oh ini ciri khas bangsa Indonesia. Suka gotong royong, maka bisa dikategorikan sebagai pengertian bangsa. Ada beberapa tokoh ya, yang mengartikan tentang bangsa. Yang pertama, Ernest Renan mengatakan bangsa adalah suatu nyawa, suatu azas akal yang terdiri dari dua hal. Apa itu? Pertama, rakyat dahulu harus menjalani suatu riwayat.
Yang kedua, rakyat yang sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Itu pendapat dari Ernest Renan. Otto Bauer juga mengatakan bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang terbentuk karena mempunyai suatu kesamaan karakter atau watak. Dan karakter atau watak tersebut tumbuh karena adanya kesamaan pengalaman. Sebetulnya tidak hanya Ernst Renan dan Otto Bauer yang berpendapat, tapi juga ada Ratzel, Hans Kohn, Jacobson, dan Lippmann. Ini mendefinisikan pengertian bangsa. Tapi ini saya ambil hanya 2 tokoh saja. Ini juga penting ya, bahwa unsur-unsur terbentuknya bangsa. Yang pertama, ada keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. Yang kedua, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan. Makanya ketika Indonesia merdeka bisa dikategorikan bangsa. Karena apa? Rakyat, masyarakat Indonesia mempunyai keinginan untuk bersatu setiap rapat-rapat kemerdekaan. Juga mempunyai keinginan untuk mengusir penjajah ketika itu. Jadi sama keinginannya. Akhirnya bertekad membentuk sebuah negara atau bangsa. Lalu keinginan hidup dalam kemandirian, keunggulan individualitas, dan kebebasan. Keinginan untuk menonjol di antara bangsa-bangsa dalam hal mencapai kehormatan, pengaruh, dan prestis. Ini tentang unsur-unsur terbentuknya bangsa. Silakan kalau mau komentar di kolom komentar. Apa yang perlu ditanyakan? Untuk kali ini tidak banyak ya, tidak banyak hal yang akan kita bahas, hanya mengenai bangsa. Yuk. Setelah dari paparan-paparan tadi, mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya tanggapi. Dan jangan lupa yang belum absen, saya akan terus memantau absensi Anda. Tulis di kolom komentar nama, nomor absen, dan kelas. Nah, untuk mengakhiri ini akan ada tugas dari kalian ya. Silakan nanti tugasnya ditulis di kolom komentar untuk jawabannya. Ya, jawaban nanti ditulis di kolom komentar. Tugasnya sebagai berikut. Untuk tugasnya silakan jawab, jelaskan pengertian bangsa. Jelaskan pengertian bangsa. Silakan dijawab di kolom komentar. Tadi sudah saya jelaskan tentang pengertian bangsa. Nah, sekarang kamu mengisi di kolom komentar tentang pengertian bangsa. Nah, saya tunggu untuk jawabannya.
Semuanya tolong dijawab ya, karena akan saya pantau selalu jawabannya. Silakan yang belum absensi, yang baru bergabung juga bisa absensi ya, dengan menyebutkan nama, nomor absen dan kelas. Ya, silakan dijawab. Jelaskan tentang pengertian bangsa. Langsung dijawab di kolom komentar ya. Silakan diisi di kolom komentar jawabannya. Ayo, saya tunggu. Silakan menjawab pertanyaan pertama ya. Jelaskan pengertian bangsa. Lalu jawab pertanyaan kedua, tugas kedua. Jelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Jelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, saya tunggu. Silakan dijawab di kolom komentar. Jelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Sebetulnya kalau menjawab di YouTube ini lebih enak kalau kita pakai laptop ya. Tapi walaupun tidak ada laptop, insya Allah kalian semua juga bisa. Jelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, atau yang disebut dengan zon politikum. Oke, setelah kalian menyaksikan paparan-paparan saya tadi, maka waktunya ini sudah habis ya. Dan saya ucapkan selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Semoga kalian diberi kemudahan, diberi kelancaran di dalam menuntut ilmu. Sampai di sini pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah kita paparkan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.